Halo para guru kebanggaan Indonesia, kembali lagi di pelatihan penguatan keterampilan presentasi dengan aktivitas dan tugas. Pada video bagian kedua ini kita akan membahas mengenai evaluasi keterampilan presentasi sesuai dengan perubahan perilaku siswa. Para guru kebanggaan Indonesia, salah satu tanggung jawab utama kita sebagai guru adalah membantu siswa kita belajar. Oleh karena itu, setiap hari kita ditantang untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang positif, produktif, dan kondusif untuk belajar. Kita semua tahu bahwa perilaku sebagian besar siswa berubah-ubah seiring waktu. Guru memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan perilaku siswa. Di luar hal itu, kondisi di rumah juga mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku ini bisa terjadi karena suatu alasan. Adalah tugas kita untuk mencari tahu alasan-alasan tersebut dan mampu mengadaptasi keterampilan presentasi untuk setiap perubahan perilaku siswa di kelas. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menciptakan suasana kelas yang positif. Yang dapat kita lakukan ialah memberikan interaksi yang positif kepada siswa saat mengajar di depan kelas. Sentuh siswa dengan lembut saat berbicara dengan mereka, panggil nama mereka, lakukan kontak mata, dan tersenyum. Apabila siswa mulai tak acuh, itu pertanda bahwa siswa mulai bosan dengan kelas yang kita bawakan. Cobalah jalin interaksi dan tanya jawab dengan siswa, agar siswa kembali fokus ke pembahasan. Kita juga bisa menambahkan kegiatan ice breaking, yaitu kegiatan untuk mencairkan suasana di sela-sela pembelajaran untuk mengisi lagi energi dan semangat siswa. Buatlah ice breaking yang mengundang gerak dan partisipasi seluruh siswa. Apabila siswa tidak mengerti dengan topik yang telah dipelajari, cobalah ganti model pembelajaran. Cobalah sesekali menggunakan model pembelajaran daring untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa. Gunakan teknologi pertemuan daring, misalnya dengan Zoom Meeting, atau manajemen konten, misalnya dengan Google Classroom, dan lainnya. Ada begitu banyak pilihan strategi pembelajaran yang dapat kita pilih dan kombinasikan. Selanjutnya kita bisa mengubah urutan kegiatan instruksional dalam mengajar. Jika biasanya pembelajaran disajikan dengan urutan UCL, uraian, contoh, dan latihan, ada baiknya kita mencoba alternatif urutan instruksional yang lain. Misalnya, dimulai dari pemberian contoh atau kasus, diikuti dengan latihan memecahkannya, dan diakhiri dengan uraian atau generalisasi dari isi pelajaran. Urutan ini dikenal dengan metode induktif. Siswa bergerak dari yang khusus ke umum. Lalu ada urutan LUC, latihan, uraian, dan contoh. Penyajian pembelajaran dimulai dari pemberian latihan atau percobaan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian dan diakhiri dengan contoh. Namun ingat, latihan tidak boleh diberikan terlalu lama agar siswa tidak merasa frustasi. Siswa harus segera diberi uraian tentang isi pelajaran dan contoh penerapannya. Urutan CUL, contoh, uraian, dan latihan. Lebih tepat untuk siswa yang baru mempunyai pengalaman sedikit dengan topik pelajaran. Strategi ini bergerak dari hal yang bersifat khusus ke umum. Lalu ada urutan ULC, uraian, latihan, dan contoh. Penyajian ini sesuai untuk mengajarkan keterampilan gerak melalui penjelasan, lalu dilanjutkan dengan melakukan gerak. LCU, latihan, contoh, dan uraian, memberikan kesempatan pada siswa untuk mencoba terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan contoh sebagai perbandingan, dan diakhiri dengan uraian atau kesimpulan. Urutan ini tepat untuk mengembangkan kreativitas dan keberanian siswa menguji gagasan dalam dirinya.
Cara lain adalah dengan memberikan alternatif media belajar yang dapat dipilih siswa. Misalnya, materi pelajaran tidak hanya disampaikan lewat video dan presentasi, tetapi juga melalui bahan ajar berbentuk buku, gambar, dan suara. Beri siswa kebebasan untuk memilih dan jangan fokus pada satu kegiatan untuk seluruh siswa. Buatlah diferensiasi instruksi. Media digunakan karena mampu memperbesar benda yang sangat kecil menjadi lebih besar, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh dari siswa, menampilkan benda atau peristiwa berbahaya, dan meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian siswa. Ingatlah, siswa punya karakteristik masing-masing dan punya cara yang berbeda dalam memahami pelajaran. Jangan lupa integrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Teknologi adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat siswa bersemangat di kelas. Ketika seorang siswa berperilaku buruk, seringkali kita menganggap itu adalah pilihan mereka. Barangkali siswa tersebut tidak memiliki keterampilan sosial atau tidak mendapatkan dukungan untuk membentuk perilaku tersebut. Kita dapat memberikan umpan balik yang positif atas perilaku siswa tersebut, atau mengoreksinya agar siswa dapat mengubah perilakunya. Kegiatan ini dapat dilakukan di akhir pembelajaran. Jangan lupa, di akhir pelajaran dapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. Kemanjuran penggunaan strategi instruksional berbasis tujuan perilaku mampu membuat pembelajaran lebih efektif. Itu sebabnya guru harus dapat mengevaluasi perubahan perilaku dan kinerja setiap siswa untuk menentukan efektivitas pengajaran di kelas menggunakan keterampilan presentasi yang baik. Nah, para guru kebanggaan Indonesia, sekian untuk pelatihan kali ini. Salam luar biasa dan terima kasih.